Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Melani Cahyono, kelas 2A Teknologi Informasi dengan nomor induk mahasiswa 203307055. Saya di sini akan membahas materi tentang manusia dan agama yang meliputi asal-usul alam semesta, yang kedua adalah asal-usul manusia, yang ketiga adalah hakikat manusia, yang keempat adalah status, yang kelima adalah peran, dan yang terakhir adalah tujuan manusia diciptakan. Manusia dan agama. Kejadian manusia dan alam semesta. Asal-usul alam semesta dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah teori ledakan besar atau yang disebut dengan Big Bang, yaitu alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang hingga menjadi alam semesta seperti sekarang ini. Yang kedua adalah teori keadaan tetap, yaitu alam semesta tidak ada awal dan tidak ada akhir. Artinya alam semesta selalu terlihat tetap seperti sekarang. Yang ketiga adalah teori bintang kembar, yaitu alam semesta ini dibentuk dari satu kondensasi awan ataupun kabut-kabut gas yang sangat panas, di mana kondensasi tersebut lalu akan membentuk bagian secara terpisah yang juga akan terus berputar. Dan yang terakhir adalah teori keadaan tetap, yaitu dahulu tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpian-serpian kecil dan menjadi planet. Awal mula kehidupan di bumi. Awal mulanya dunia ini hanya sebatas planet yang kosong, dan lama-kelamaan dunia ini penuh dengan makhluk-makhluk yang menempati bumi, dan mulailah terjadi kehidupan di dunia ini. Bumi dahulu terbentuk dalam keadaan hangat dan pijar yang secara perlahan bumi mengandalkan kondensasi atau lebih dingin, sehingga pada suatu saat terbentuklah kerak kulit bumi. Bagian yang berbentuk cair membentuk samudra atau hidrosfer, sedangkan bagian yang berbentuk gas disebut atmosfer, dan yang berbentuk padat disebut litosfer. Teori asal-usul kehidupan di bumi ada 5. Yang pertama, teori kosmozoa, yaitu mengandaikan bahwa kehidupan dibawa kemari dari tempat lain di alam semesta. Boleh jadi tergantung dalam meteorit yang jatuh. Teori Fokker, di mana bumi itu berasal dari suatu materi yang sangat panas yang mengandung karbon dan nitrogen sehingga terbentuk sianogen atau CN. Senyawa itu dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi dan selanjutnya terbentuk zat protein pembentuk protoplasma yang menjadi makhluk hidup. Yang ketiga adalah teori Moore, yaitu makhluk hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan organik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam lautan yang labil. Bila fase keadaan kompleks itu tercapai akan muncullah hidup. Yang keempat yaitu teori Allen, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen dan sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat yang difus yang akhirnya membentuk protoplasma, benda hidup. Yang selanjutnya adalah teori transendental, yaitu jawaban secara religi bahwa benda hidup itu diciptakan oleh supernatur atau Tuhan yang Maha Kuasa di luar jangkauan sains. Berikutnya adalah asal-usul manusia. Asal-usul manusia dibedakan menjadi 2, yaitu menurut ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Menurut ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah menurut Aristotle, yang teori ini disebut sebagai teori abiogenesis atau generatio spontanea. Menurut teori ini, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau yang materi. Yang kedua, menurut Charles Darwin,
yang mengatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari satu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Walaqad khalaqna insana min salsalim min hama'im masnun, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Menurut Al-Quran ini, bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam SAW. Menurut hadis riwayat Tirmizi, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi, maka anak cucu Adam pun seperti itu. Sebagian ada yang baik dan buruk, ada yang mudah atau lembut dan kasar, dan sebagainya. Manusia kedua merupakan Siti Hawa yang merupakan istri dari Nabi Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya. Manusia ketiga yaitu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga. Kejadian yang pertama, kejadian dan asal-usul ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa kecuali Isa alaihissalam. Yang kedua, proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Yang ketiga adalah dalam Al-Quran asal usul manusia secara biologi dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Walaqad khalaqna insana min sulalati min din summa ja'alnahu nutfatan min fi qararin makin summa khalaqna nutfata ala khotam fa khalaqna ala khotam fa khalaqna mudghata idza manfaqa sauna idza malak mansumma ansaknahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati atau berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun 12 ayat 12 hingga 14. Status manusia dalam kehidupan. Yang pertama adalah al-insan, makhluk yang memiliki kemampuan menalar dan berpikir. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Yang ketiga adalah al-basyar, yaitu manusia memiliki raga atau fisik. Yang keempat adalah Bani Adam, yaitu manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Berikutnya adalah peran manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi. Tugas khalifah dalam Al-Quran biasa disebut imaratul ard, yaitu memakmurkan bumi, dan ibadatullah, yaitu beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan menugaskan manusia untuk melakukan imarah di muka bumi dengan mengelola dan memeliharanya. Berikutnya tujuan manusia diciptakan, yaitu yang pertama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua
menjalankan perannya sebagai khalifah. Yang ketiga, menjalankan perannya sebagai khalifah. Yang berikutnya adalah arti dan ruang lingkup agama. Ada 3 istilah yang dikenal berkenaan dengan agama, yaitu agama dari bahasa Sanskerta, agama tidak, yang artinya tidak kacau; religi dari bahasa Latin yang artinya terikat; dan din, patuh atau taat peraturan. Secara garis besar, ruang lingkup terbagi menjadi 3, yaitu pertama, hubungan manusia dengan pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungan. Hubungan manusia dengan agama. Hubungan manusia dan agama sangatlah penting bagi manusia dan dijadikan sebagai kepercayaan, terutama bagi orang yang berilmu, apapun disiplin ilmunya, karena dengan agama ilmunya yang akan bermanfaat, serta dengan agama akan selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya dalam memahami sunatullah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyisipkan sebuah video tentang proses terjadinya manusia. Di dalam video ini menampilkan bagaimana proses terjadinya manusia menurut Al-Quran maupun medis. Seperti yang terlihat bahwa manusia tercipta dari setetes air mani. Yang kemudian air mani itu dijadikannya segumpal darah. Lalu segumpal darah itu dijadikannya segumpal daging. Segumpal daging itu dijadikannya tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkusnya lagi dengan daging. Kemudian Allah jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 14.